sebelum kita memulai, saya juga secara pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahok yang senang sekali, nice to see you after so many years. Sebelum saya menyerahkan kepada para moderator, saya hanya ingin menjelaskan sedikit, Amerika Bersatu itu adalah awalnya kita itu organisasi relawan Jokowi. Nah, pada saat kampanye, kita itu melaksanakan begitu banyak kegiatan, ada sekitar 24 ya pada saat itu, waktu saat akhir kampanye kita menyelenggarakan serentak dari Los Angeles sampai New Hampshire sampai ke Honolulu. Setelah kita selesai kampanye, kita tidak mau pisah dan akhirnya kita mendirikan secara resmi Amerika Bersatu, dan pada saat ini kita itu adalah wakil-wakil dari sekitar 36 negara bagian di Amerika. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Daniel Fu dari Atlanta. Daniel Fu. Saya sempat nonton A Man Called Ahok. Nah, boleh sedikit share Pak, bagaimana Pak Ahok bisa terjun ke dunia politik dan bagaimana Bapak yang dari Belitung ke Senayan dan puncaknya sebagai eksekutif di DKI. Saya kira ini mungkin ya, saya nggak tahu nih, ini secara teologi ya, memang kadang-kadang ada eternal chosen dan ada historical chosen. Nah, saya nggak tahu nih, saya masuk kategori yang mana, kita bisa berdebat. Tapi memang lebih kecenderungan itu, saya katakan, kita melihat visi sesuatu itu, atau punya keyakinan sesuatu itu tentatif. Jadi kita harus memutuskan itu moment by moment with choice sebetulnya. Jadi banyak orang tuh kita bukan robot, sebagai manusia bukan robot. Nah, waktu saya kecil, bapak saya bilang sama saya kan, kalau kita mau bantu orang miskin, tidak mungkin sebagai orang kaya. Kita harus menguasai itu anggaran pemerintah. Karena selama itu anggaran itu dipakai dengan sangat tidak efektif, tidak efisien, penuh penyimpangan. Nah, kalau kita bisa menguasai itu, kalau kamu punya 1 miliar pribadi, bantu orang 500.000, hanya 2.000 orang. Jadi kalau kamu menguasai anggaran pemerintah, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Ini kan kira-kira dikasih lihat visi kan. Tapi pengalaman tuh historical. Itu akhirnya kita memutuskan. Moment by moment with choice itu maksud saya begini. Kita kan manusia kan punya kebebasan memilih. Gitu. Persoalannya tuh kamu mau taat nggak kepada panggilan kamu itu. Jadi saya loncat, waktu saya mau ke politik, saya kan takut. Masuk politik kalau ikut partai yang lama nggak jadi apa-apa. Ikut partai yang baru, terus kalau gagal, mati dong jadi gencet, jadi pengusaha. Nah ini udah mesti putuskan ini. Anda mau melangkah untuk orang banyak atau untuk kita? Itu kita putuskan untuk orang banyak, ya kita maju. Nah itu saya bilang kita memilih, artinya kita masuk ke dalam track yang ditentukan. Nah sama ketika misalnya mau masuk ke gubernur DKI dulu. Semua orang mengatakan nggak mungkin kamu jadi gubernur DKI, lu gila apa gitu. Kenapa nggak pulang ke Babel? Saya bilang, saya pulang ke Babel ngapain? Saya mendapatkan, ini saya katakan, ini panggilan gitu kan. Kalau mau jadi showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi di Indonesia, ya harus di ibu kota. Tapi pertanyaannya sederhana lagi, masuk akal nggak ini ke ibu kota gitu loh? Kenapa kamu nggak jadi dulu di Babel gitu kan? Nah ini balik lagi soal keyakinan. Saya nggak tahu ini eternal chosen atau historical chosen. Gitu. Kalau bagi orang yang nggak percaya, dia bilang ini coincident gitu kan. Bagi kita bukan coincident, ini adalah sebuah submit dengan panggilan kita gitu. Kita trust and obey, ya. Ini sesuatu yang berbeda. Nah itu perjalanan karir saya gitu. Dan saya dalam memutuskan sesuatu, saya nggak peduli orang mau ledekin saya, mau ketawain saya, mau caci maki saya nggak ada urusan. Yang penting saya cek hati saya. Ini untuk saya pribadi, atau untuk kesombongan saya, atau emosi saya, oh bukan. Saya cek baik-baik hati saya. Dari mana saya bisa tahunya? Biasanya itu namanya panggilan gitu, nggak masuk akal. Kita merasa rugi kalau kita pilih yang itu, dan saya merasa takut. Nah kalau saya udah dapat 3 itu saya lolos,
Berarti benar, saya jalanin aja udah. Mhm. Nah, kalau dibilang berhasil atau enggak, ya bagi orang lain mungkin saya gila. Ya anggap kamu gila aja. Nggak tahu diri gitu loh. Memutuskan sesuatu yang, kalau kita mau baca tulisan berapa filsuf, saya lupa namanya. Kalau kamu mau jadi orang yang great, yang besar, yang hebat, kamu mesti siap disalah mengerti orang lain, kira-kira gitu. Kalau kamu bisa dimengerti orang lain, mah kamu nggak akan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Iya, Saya pikir gitu aja sih perjalanan saya. ngambil resiko ya untuk Nggak juga sih, calculated risk lah kira-kira gitu. calculated risk. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Ita dari Sacramento dan Ibu Butet dari Washington. Menurut scientific study membuktikan bahwa pengeboran minyak punya dampak buruk bagi lingkungan. Apakah Pertamina atau BUMN di Indonesia yang lain punya program untuk melestarikan lingkungan hidup? Hampir semua tambang itu pasti merusak. Makanya secara bertahap kita mulai mengevaluasi mana yang sumur-sumur tua yang harusnya udah ditutup, tapi masih punya penghasilan, itu kita mau kerjakan dulu sebelum ditutup. Ini pun masih ada persoalan juga soal tutup-tutup sumur-sumur yang ada ini. Yang pasti semua kajian lengkap. Tinggal kita penegakan hukum mau lakukan atau tidak. Kita bukan menghilangkan kerusakan, meminimalisasi kerusakan. Tidak mungkin namanya tambang itu Anda balikan kembali. Kalau tanya saya caranya gimana, ahli lingkungan, profesor semua tahu, tapi nggak bisa bersih, pasti minimalisasi. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Pak. Ini kalau nggak salah Mbak Adrian ini salah satu pelajar di sini dari Indiana. Basically minta nasihat dari Pak Basuki ya. Kalau ada tips untuk karir bagi kita semua, karena kita melihat figur Pak Ahok BTP sebagai seorang yang pantang menyerah, anti korupsi dan terus berjuang in adversity. Apa kira-kira tips yang bisa Bapak berikan bagi kita semua? Ini Mbak Adrian ini pelajar di sini Pak. Tipsnya pertama banyak doa. Kenapa banyak doa dong? Kita berdoalah supaya di Indonesia ini ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan. Jadi kalau tidak mudah mau tip Anda seperti apa, kalau kerja dimanapun, bagi saya yang paling utama adalah naba baik, reputasi baik, lebih berharga daripada segalanya. Anda mempunyai reputasi yang baik, maka karir Anda tidak pernah mati. Bapak saya dulu malah punya pikiran yang jauh lebih sederhana. Ketika dia mau meninggal, saya tanya sama Bapak, Bapak nggak khawatir kami nanti hidupnya bagaimana? Bapak saya jawab saya begitu. Kalau kamu tidak sekolah saja, tidak punya titel, bodoh pun, dia bilang, asal kamu terkenal jujur, saya yakin anak saya akan makan. Karena orang akan menaruh dia jadi penjaga gudang. Dia akan laporkan kepada bos berapa truk yang masuk, berapa barang yang keluar. Jadi kamu tetap akan makan. Dia bilang. Apa kamu punya pendidikan, kamu punya otak, punya reputasi, bisa kerja. Rajin kerja. Yang utama adalah jujur. Karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun nggak mungkin susah. Kalau cuma sekedar punya makanan dan pakaian untuk hidup. Sekarang kita bersyukur ada BPJS juga kan. Minimal kalau kesehatan ada BPJS lah. Jadi, rumah bagaimana? Ini cerita konyol. Banyak teman-teman kita yang punya villa, nggak ada yang tungguin, tau nggak? Kalau kamu terkenal jujur dan sehat, banyak yang mau nyuruh kamu tungguin rumahnya, tungguin villanya. Karena kamu jujur gitu loh. Yang penting kamu sehat. Nah itu yang Bapak saya yakin banget, itu yang saya suka cerita sama anak-anak muda. Reputasi yang baik. Ini di atas segala-galanya. Saya kira itu deh. Terima kasih Pak. Pembinaan karakter dan integritas ya Pak, yang paling penting. Amin. Itu silakan Mbak Lia atau Pak Roni. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Basuki atas waktunya.
Kita senang sekali dapat kesempatan bicara dengan Bapak pagi hari ini di Jakarta. Dan mungkin mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi Pak ya, secara langsung mungkin kalau kondisi sudah memungkinkan. Dan juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara malam hari ini, pagi hari ini di Indonesia. Terima kasih semuanya. Thank you. Ya, oke Terima ya. kasih banyak. Off ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.